Sesampai di toko kaset, Habib Jafar memborong kaset Obi Mesah, dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Jafar berkata, "Ini Gus, kaset yang bagus sekali," sembari menunjukkan kaset Obi Mesah. Lanjut Habib Jafar, "Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata. Orang buta jadi presiden," dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jafar. Syair itu gubahan atau plesetan Habib Jafar dari sepenggal syair, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa, yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesah yang meluncur tahun 1987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jafar bin Muhammad Al-Kaf, atau yang dikenal sebagai Habib Jafar adalah seorang sayyid dan ulama berkebangsaan Indonesia. Habib Jafar dikenal sebagai seorang waliullah. Beliau lahir di Desa Demaan Kudus, Jawa Tengah, dengan nama lengkap Habib Jafar bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf. Habib Jafar Al-Kaf adalah ulama harismatik, yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan para ulama. Beliau dikenal sebagai seorang wali majdub yang memiliki kebiasaan jazab atau nyeleneh. Bahkan menurut pandangan Habib Umar bin Hafiz, Habib Jafar Al-Kaf adalah Sultanul Majdub fi kulli zaman, rajanya para wali majdub. Salah satu kebiasaan Habib Jafar Al-Kaf yang cukup nyeleneh adalah membuang uang ke laut. Uang yang beliau buang jumlahnya tak sedikit, berkisar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Kebiasaan Habib Jafar tersebut sangat sulit dinalar oleh orang awam. Namun bagi mereka yang memahaminya, kebiasaan Habib Jafar adalah sebuah pelajaran berharga untuk tidak mencintai dunia. Selain kebiasaan beliau yang nyeleneh, Habib Jafar juga dikenal melalui penampilannya yang sangat nyentrik. Rambut gondrong, kemeja putih lengan pendek, celana bahan hitam, dan peci hitam menjadi busana favoritnya. Sangat jarang ditemui Habib Jafar mengenakan pakaian yang lain selain itu. Habib Jafar Al-Kaf sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat biasa hingga para pejabat nasional. Beliau kerap didatangi untuk dimintai petuah dan doa-doanya. Habib Jafar terkenal majzub, orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi ke kesadaran ilahi, karena memang jazab arti dasarnya tertarik. Sehingga, gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream, khawarik al-adat. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Jafar, rambut gondrong, kumis tebal sampai menutupi bibirnya, jenggot panjang, cambang tumbuh lebat, kuku-kukunya yang panjang-panjang. Akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih, tapi kita tidak tahu, gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Ada satu hal yang menarik dari pakaian Habib Jafar, yaitu konsisten menggunakan kopiah hitam. Habib Jafar menggunakan kopiah hitam, mengandung pesan simbolik kepada umat Islam. Kopiah atau peci hitam, merupakan simbol kesalihan keislaman yang bersinergi dengan kesalihan kebangsaan. Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia menggunakan peci hitam. Peci hitam dipopulerkan oleh Bung Karno, sehingga orang Mesir menyebutnya Qalansuwa Ahmad Soekarno. Di Mesir, ada salah satu teman yang menghadiahkan peci hitam pada salah satu pemikir Muslim Mesir. Dengan refleks sang pemikir berkata, Qalansuwa Soekarno, Rajulun Kabir, yang artinya peci Soekarno, orang besar. Boleh dibilang, peci hitam bentuk representasi nasionalisme Indonesia. Habib Jafar dengan sengaja sedang memberi pesan nasionalisme, sekaligus pesan Islam Nusantara, sebab, peci hitam sejatinya sudah ada, dan dipakai kaum santri dan tukang sate, jauh sebelum diviralkan oleh Bung Karno. Sehingga Bung Karno menggunakan peci hitam, sebagai representasi masyarakat Muslim Nusantara, yang mencintai bangsanya atau nasionalisme. Peci hitam paling sederhana dan paling mudah untuk ditangkap maknanya, oleh semua masyarakat Indonesia. Habib Jafar sangat mengerti itu. Beliau tampil sebagai Habib yang nasionalis, mencintai tradisi, budaya, dan simbol-simbol yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Selain Habib Jafar Al-Kaf, ada Habib Syekhon yang terkenal majzub. Di kalangan para kiai pun kita banyak mengenal kiai-kiai yang majzub atau jazab. Dalam kitab dan dalam pengalaman realitas bahwa jazab itu ada dua macam.
Pertama, jazab yang bersifat sementara alias berbatas waktu. Ketika sedang jazab, seseorang hidup anti-mainstream. Setelah move on dari jazabnya, ia kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jazab yang bersifat semi-permanen sampai ajal menjemputnya. Pernah suatu ketika Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Entah bertujuan apa gerangan ke mal, boleh jadi mau ke Gramedia atau ke bagian pakaian. Secara tidak sengaja, kebetulan ada seseorang yang memanggil, Gus Dur, merasa ada yang memanggil, Gus Dur pun menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Djafar Alkaf Kudus, karena memang mereka berdua sahabat karib. Gus Dur menghentikan langkahnya, dan berbelok menuju dan menghampiri Habib Djafar Alkaf Kudus. Mereka berjabat tangan erat, masing-masing tanya kabar dan berbicara ringan, ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba saja Habib Djafar mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset, ya, toko kaset pita, karena kisah ini jauh sebelum reformasi. Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Gus Dur masih ketua PBNU, Habib Djafar tahu kalau Gus Dur suka musik, Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Djafar memborong kaset Obi Mesah, dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Djafar berkata, "Ini Gus, kaset yang bagus sekali," sembari menunjukkan kaset Obi Mesah. Lanjut Habib Djafar, "Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden," dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Djafar. Syair itu gubahan atau plesetan Habib Djafar dari sepenggal syair, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa, yang terdapat dalam lagu kisah kasih di sekolah, Obi Mesah yang meluncur tahun 1987. Tentu saja Habib Djafar tidak berniat menghina dengan kata buta, akan tetapi Habib Djafar sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur, atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebentuk menyibak tabir dengan bahasa simbolik, atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah, wali yang tahu sebelum kejadian. Barangkali inilah yang disebut la ya'rifu al-wali ila al-wali, tidak mengenal seorang wali, kecuali wali. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon. Orba runtuh, reformasi meletus, lagu Habib Djafar gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan, Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Beliau memiliki karomah tahu sebelum terjadi, Habib Djafar pernah memberikan tanda tentang dua pemilihan presiden, SBY dan Jokowi. Habib Djafar bersuara bahwa yang akan jadi SBY, ya betul SBY jadi presiden 2 periode. Kemudian periode berikutnya Habib Djafar berkata yang akan jadi presiden adalah Jokowi. Ya benar Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Djafar dengan suara yang mantap menyatakan, Pak Jokowi dadi meneh, ping pindo, Pak Jokowi jadi lagi, 2 kali. Kalau kita menyimak suaranya, sepertinya Habib Djafar sangat yakin dengan apa yang diucapkannya. Bahkan, seakan sesuatu yang sedang dikatakan adalah nyata dan hadir di depan mata. Padahal berisi sebuah prediksi masa depan yang masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sebab, seringkali beliau mengatakannya berkali-kali, Jokowi presiden, Jokowi dadi meneh, Jokowi dadi meneh. Habib Djafar Alkaf ini sangat terkenal dengan berbagai karomahnya yang sangat luar biasa. Banyak muhibinnya dari kalangan jamaah hingga ulama yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Habib Djafar Alkaf sangat mencintai bangsa dan negara ini, sehingga tak pernah berhenti memikirkan dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Djafar Alkaf wafat pada Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Jenazah beliau diberangkatkan keesokan harinya menuju Kudus, Jawa Tengah. Beliau dimakamkan pada Sabtu, tanggal 2 Januari tahun 2021 di tempat pemakaman umum, TPU, Desa Ploso, Jati, Kudus, Jawa Tengah, di samping makam ayah dan datuknya. Demikianlah kisah dari salah satu karomah yang dimiliki beliau, di antara karomah-karomah beliau yang lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda semua yang telah menonton. Salam hangat dari kami, wassalam.